Setelah berhasil menyerang Denmark dan Norwegia dengan operasi Weserübung, kini Jerman bertujuan menyerang Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Prancis dengan sandi operasi Valkyrie. Tujuan operasi ini adalah untuk menguasai daerah dataran rendah di Eropa sebelum Prancis menguasainya terlebih dahulu, dan mengamankan wilayah Ruhr yang sangat vital bagi Jerman, serta akan menjadikan negara-negara ini menjadi basis untuk penyerangannya terhadap wilayah Inggris. Operasi terhadap penyerangan Belanda dimulai pada tanggal 10 Mei 1940. Namun sehari sebelumnya, pada tanggal 9 Mei, Jerman telah lebih dahulu menyerang Luxembourg dan menguasai wilayah itu hanya dalam waktu 1 hari. Pendudukan atas Luxembourg ini membuka jalur langsung terhadap perbatasan dengan Belanda. Untuk operasi ini, Jerman menyiapkan 3 juta orang untuk pertempuran. Untuk operasi ini Jerman juga menyiapkan 2.700 panser, 7.500 artileri berikut stok amunisi untuk 6 minggu, serta 2.500 pesawat udara disiapkan pula dalam tahap awal, dan akan menyusul ribuan lainnya selama kampanye berlangsung. Sedangkan dalam penyerangannya ke Belanda, Jerman mengerahkan grup Army B di bawah Fedor von Bock yang terdiri dari 294 divisi dalam Army ke-6 dan ke-18, termasuk 3 divisi lapis baja yang bertugas untuk maju menuju negara-negara dataran rendah. Sedangkan kekuatan Belanda hanyalah 1 buah tank Prancis Renault FT-17 yang sudah tidak beroperasi, 39 kendaraan lapis baja, dan 5 buah tank mini. Kekuatan udara sebagian besar terdiri dari pesawat bersayap 2. Selain itu, hanya ada 2 brigade independen, yakni Brigade A dan B. Sisa pasukan yang ada hanya berperan sebagai batalion infanteri ringan penjaga perbatasan yang disebar di seluruh wilayah untuk menunda pergerakan musuh. Pada hari Minggu tanggal 10 Mei 1940, rakyat Belanda terkejut mendengar dengungan suara pesawat terbang di angkasa. Luftwaffe membuat tipuan dengan mengerahkan pesawat-pesawat terbang menuju Inggris, sehingga Belanda mengira bahwa pesawat-pesawat terbang itu adalah untuk menyerbu Inggris. Akan tetapi, mendadak Luftwaffe kembali ke timur dan mulai menyerang lapangan terbang Belanda. Banyak pesawat terbang Belanda dihancurkan di darat. Hanya sedikit pesawat terbang Belanda yang mampu mengudara dan menembak jatuh 13 pesawat Luftwaffe. Mereka pun juga akhirnya habis dibantai. Dengan segera, pasukan payung mendarat di Den Haag. Senjata anti pesawat terbang Belanda menembak pesawat-pesawat angkut Janker Ju-52 milik Jerman. Sekitar 275 pesawat dihancurkan dalam pertempuran tersebut. Belanda melakukan serangan balasan hanya dengan 2 divisi infanteri cadangan, namun berhasil menangkap atau membunuh 1.745 orang pasukan terjun payung. Sebanyak 1.200 diantaranya dikirim sebagai tawanan ke Inggris. Serangan terhadap Den Haag berakhir dengan kegagalan. Pasukan payung gagal untuk menduduki lapangan terbang utama, yakni Ypenburg. Meski berhasil mendarat di sana, setelah serangan 2 gelombang sebelumnya dirontokkan oleh pasukan Belanda. Pasukan ini kemudian tercerai-berai diserang resimen infanteri Belanda yang didukung artileri dan kemudian mundur ke desa-desa terdekat. Serangan terhadap Rotterdam jauh lebih sukses. 12 pesawat terbang amfibi dengan 120 orang mendarat di jantung kota dan merebut bekas jembatan Willem untuk membuka jalan menuju Nieuwemas. Kemudian
lapangan terbang militer Walhaven yang berada di sebelah selatan kota diserbu pasukan payung yang kemudian terlibat pertempuran jarak dekat dengan sebuah batalion infanteri yang berada di sana. Pertempuran untuk menguasai Belanda ini selain difokuskan di kota Den Haag dan Rotterdam, namun terjadi hampir di seluruh kota-kota di Belanda. Pertempuran untuk menguasai seluruh wilayah Belanda berlangsung pada tanggal 11 sampai 13 Mei 1940 hingga akhirnya pasukan dari divisi Panzer ke-9 sudah memasuki wilayah selatan Rotterdam dan wilayah Den Haag yang sebelumnya terlebih dahulu diserang oleh pasukan penerjun payung Jerman. Pada tanggal 13 juga Ratu Wilhelmina beserta keluarga kerajaan mengamankan diri ke Inggris yang dibantu oleh pasukan Irlandia dengan menumpang kapal perusak milik Inggris. Pada tanggal 14 Mei, situasi menjadi semakin jelas meskipun Jerman sudah menduduki sebagian besar wilayah Belanda. Sebagian kota-kota besar dan rakyat Belanda masih di bawah kekuasaan Belanda. Dengan segera ultimatum disampaikan kepada Rotterdam yang masih enggan untuk menyerah. Kota itu harus menyatakan diri menyerah, jika tidak akan dibom habis. Sebenarnya dalam peristiwa ini Belanda sudah menyerah, namun pasukan pengebom Jerman tetap membom kota tersebut hingga seluruh kota terbakar dan sekitar 900 orang tewas terpanggang. Kepala Staf Pasukan Belanda, Jenderal Wilkelman, setelah mengetahui kehancuran Rotterdam menyadari bahwa nasib yang sama juga membayangi kota lainnya. Baginya, jiwa rakyat sipil jauh lebih berharga dibandingkan keinginan untuk bertahan beberapa hari lagi. Wilkelman kemudian memutuskan bahwa seluruh Belanda menyerah pada Jerman pada tanggal 15 Mei 1940, kecuali Provinsi Zeeland yang akan terus bertempur hingga pada tanggal 17 Mei 1940. Dengan kekalahan Belanda, maka Ratu Wilhelmina mendirikan pemerintahan pelarian di Inggris. Pendudukan Jerman pun dimulai secara resmi pada 17 Mei 1940. Di tempat lain, pasukan Jerman pun sedang bertempur untuk menguasai Belgia.